dihina, direndahkan, bahkan disingkirkan demi wanita lain. Ini adalah kisah nyata seorang istri yang berjuang melawan tekanan ibu mertua perfeksionis. Tapi semua berubah saat dia menemukan satu rahasia yang membuatnya memahami alasan dibalik semua sikap keras Bu Ratna. Aku masih ingat banget hari itu. Hari pertama aku bertemu Reza. Aku nggak nyangka kalau hari itu bakal jadi awal dari segalanya. Bahkan mungkin nggak pernah terlintas di pikiranku kalau dia bakal jadi suamiku nanti. Tapi, ya, begitulah hidup kadang-kadang. Ada hal-hal yang datang tiba-tiba, tanpa kita rencanain, tapi langsung bikin dunia kita berubah. Jadi, ceritanya waktu itu ada acara reuni sekolah SMA. Aku jarang banget ikut acara kayak gini soalnya biasanya aku lebih suka di rumah atau ngumpul sama teman dekat aja. Tapi kali ini beda. Entah kenapa, entah karena rasa penasaran atau apa, aku memutusin buat datang. Mungkin juga karena ajakan teman-teman yang terus ngelobi, sampai akhirnya aku luluh. Pas sampai di tempat reuni, suasana udah ramai banget. Musik diputer pelan-pelan, orang-orang sibuk ngobrol dan ketawa bareng. Ada yang udah berubah banget dari dulu, ada juga yang tetap sama kayak pas SMA. Aku sendiri merasa agak canggung sih, soalnya nggak semua orang di situ aku kenal deket. Jadi aku cuma diam di pojokan, megang gelas minuman, sambil ngeliatin orang-orang. Nah, di tengah keramaian itu, mataku tiba-tiba ketemu sama sepasang mata lain. Dia lagi ngobrol sama beberapa temen cowoknya, tapi pandangannya malah ke arahku. Awalnya aku mikir, beneran lihat aku nggak sih? Jangan-jangan cuma salah fokus. Tapi ternyata nggak. Dia senyum kecil, lalu dengan santai mendekat ke arahku. "Halo, kamu Aulia, kan?" Katanya pas udah deket. Suaranya tenang, tapi ada semacam aura percaya diri yang bikin aku langsung nyaman. "Iya, aku Aulia," jawabku sambil nyengir kecil. "Kamu siapa? Kayaknya aku nggak inget kamu waktu SMA." Dia tertawa kecil. "Wajar sih, aku emang nggak satu angkatan sama kamu. Aku alumni 3 tahun sebelum kamu. Namaku Reza." "Oh gitu. Oke, jadi bukan aku aja yang lupa," balasku sambil ketawa. Dari situ, kami mulai ngobrol panjang lebar. Ngobrol tentang masa-masa SMA, tentang teman-teman yang udah berubah total, tentang cita-cita yang sempat kita impikan dulu tapi nggak kesampaian, sampai soal kehidupan sekarang. Semua terasa ringan, nggak ada beban. Waktu pun kayak nggak kerasa cepet banget berlalu. Reza itu enak diajak ngobrol. Dia nggak banyak gaya, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu bikin aku merasa didengerin. Rasanya, kayak dia bener-bener peduli sama apa yang aku omongin. Setelah acara reuni selesai, kami saling tuker nomor HP. Katanya, "Aku pengen lanjutin ngobrol kita. Kamu nggak keberatan kan?" Tentu saja aku nggak keberatan. Bahkan, dalam hati aku seneng banget. Pas pulang ke rumah, aku masih mikirin dia. Senyumnya yang hangat, cara dia dengerin aku dengan serius, bahkan sampai caranya mengangkat gelas minum aja rasanya punya daya tarik tersendiri. Beberapa hari kemudian, dia mulai ngechat aku. Awalnya cuma basa-basi ringan. "Hai, gimana kabar?" Atau "Lagi ngapain?" Tapi lama-lama, obrolan kami jadi lebih serius. Dia cerita tentang pekerjaannya, tentang keluarganya, dan tentang mimpi-mimpi yang masih dia kejar. Aku juga nggak ragu buat cerita tentang diriku, tentang keluarga sederhana aku, dan tentang bagaimana aku selalu berusaha keras buat bisa dapetin hidup yang lebih baik. Setiap kali ketemu, entah itu di kafe atau di taman, rasanya waktu nggak cukup buat kami. Kami bisa ngobrol berjam-jam tanpa bosen. Kadang-kadang, aku sampai lupa kalau ini baru tahap pendekatan. Rasanya udah kayak temen deket banget, bahkan lebih dari itu. Dan setelah beberapa bulan, hubungan kami akhirnya resmi jadian. Semua terasa sempurna. Reza itu orangnya penyayang, sabar, dan selalu ada buat aku. Dia nggak pernah bikin aku merasa insecure atau rendah diri. Malah, dia selalu ngasih motivasi buat aku jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Tapi, meskipun aku bahagia sama dia, ada satu hal yang selalu bikin aku sedikit was-was. Keluarganya Reza,
berasal dari keluarga yang terpandang. Ayahnya adalah pemilik salah satu perusahaan besar di kotaku, dan ibunya, Bu Ratna, dikenal sebagai wanita yang perfeksionis dan dominan. Aku tahu itu dari cerita-cerita Reza. Dia sendiri jarang ngomong panjang lebar soal keluarganya, tapi setiap kali dia ngomongin mereka, ada semacam nada dingin yang sulit dijelasin. Nggak tahu kenapa, tapi aku merasa ada sesuatu yang bikin aku deg-degan pas mikirin harus ketemu mereka. Dan tebak apa? Ketemu mereka akhirnya terjadi juga. Pertemuan pertamaku sama keluarga Reza adalah di sebuah restoran mewah di pusat kota. Aku udah persiapin semuanya mati-matian. Aku pakai gaun sederhana tapi elegan, rambut disanggul rapi, dan makeup tipis biar nggak terlihat menor. Aku pengen kesan pertamaku sama mereka baik-baik aja. Pas masuk ke restoran, aku langsung lihat mereka. Reza udah nungguin di meja, dan di sampingnya ada kedua orang tuanya. Aku nyerahin jaket ke petugas restoran, lalu berjalan pelan ke arah mereka. Reza nyenyum kecil ke arahku, tapi mataku langsung tertuju ke wanita di hadapanku, Bu Ratna. Dia, wow, posturnya tegap, pakaiannya rapi banget, dan tatapannya tajam. Matanya menyapu tubuhku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sorot matanya, dingin, gak ada kehangatan sedikit pun. Bibirnya tersenyum tipis, tapi mata itu sama sekali gak ikutan senyum. Akhirnya kita ketemu, katanya dengan suara datar. Sampai-sampai aku bingung, apakah itu basa-basi atau sindiran halus. Tangannya menjulur buat jabat tangan formal. Aku nyengir kecil, mencoba tampak santai meskipun dalam hati aku merasa kayak seekor ikan kecil yang lagi masuk ke lautan penuh hiu. Senang banget bisa ketemu ibu, balasku sambil menjabat tangannya. Tapi dalam hati aku langsung ngerasa kalau usaha keras aku buat tampil sempurna nggak ada artinya di depannya. Sebaliknya, ayah Reza jauh lebih ramah. Beliau banyak ngobrol, kasih cerita-cerita lucu soal masa mudanya, dan bahkan ngelontarin beberapa pujian kecil buat aku. Tapi, meskipun beliau ramah, tatapan Bu Ratna selalu bikin aku merasa kayak ada batu besar di dada. Di mobil pas pulang, Reza nanya, "Gimana? Apa ibuku terlalu galak?" "Enggak kok," jawabku dengan nada ceria palsu. "Cuma agak intens aja." Reza ketawa kecil. "Iya, ibuku emang perfeksionis, tapi dia orangnya baik kok. Nanti juga kamu bakal terbiasa." Aku manggut-manggut, tapi dalam hati aku ngerasa ragu. Terbiasa? Gimana caranya? Setelah hampir setahun berpacaran, Reza akhirnya melamar aku. Aku ingat banget hari itu. Kami lagi jalan-jalan sore di taman kota yang sepi, cuma ada beberapa orang yang lalu lalang sambil bawa anjing atau jogging. Langit mulai memerah karena matahari mau tenggelam, dan suasana terasa damai banget. Tiba-tiba, Reza berhenti di tengah jalan kecil yang dikelilingi pepohonan rindang. Dia menatapku dengan serius, tapi matanya penuh cinta. "Aulia," katanya pelan, "aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Kamu mau nikah sama aku?" Aku langsung terdiam. Jujur, aku udah merasakan firasat kalau ini bakal datang cepat atau lambat. Tapi tetap aja rasanya kayak disambar petir dadakan. Aku cuman bisa manggut-manggut pelan, terus bilang, "Iya." Suaraku keluar pelan banget, sampai-sampai aku sendiri nggak yakin dia denger apa enggak. Tapi senyumnya langsung melebar, dan dia langsung memelukku erat-erat. Rasanya, dunia kami sempurna banget saat itu. Mempersiapkan pernikahan yang mewah, tapi ternyata pernikahan nggak semudah mengucap iya. Dari situ, segala sesuatunya langsung berubah total. Keluarga Reza, terutama Bu Ratna, langsung mengambil alih semua persiapan. Awalnya aku pikir ini hal yang wajar, soalnya mereka kan punya uang lebih buat bikin acara besar-besaran. Tapi lama-lama aku sadar, ini bukan cuma tentang uang, ini tentang kontrol. Bu Ratna langsung ngatur semuanya, dari tema dekorasi, warna baju, catering, sampai undangan siapa aja yang harus dikirim. Aku cuman bisa diam dan nurut karena nggak tahu cara nolak. Setiap kali aku nyerahin ide, dia langsung bilang, mungkin lain kali ya, Aulia. Ini kan acara penting. Kita harus pastiin semuanya sempurna." Aku jadi merasa kayak boneka dalam cerita orang lain.
Semua keputusan penting ada di tangan mereka, dan aku cuma jadi pengikut pasif. Reza mencoba menenangkanku, bilang kalau ibunya emang selalu begini. Dia cuma ingin semuanya sempurna, sayang, nggak usah dimasukin hati. Tapi gimana caranya nggak dimasukin hati kalau setiap detail kecil dari pernikahanku dipertanyakan? Bahkan, waktu aku pilih gaun pengantin, Bu Ratna nggak langsung bilang iya. Dia malah mikir lama, terus komentar, mungkin warna putihnya kurang pas. Kalau pakai model ini, badan kamu kelihatan kurus banget. Bisa jadi jelek fotonya nanti. Aku langsung merasa kecil banget waktu itu. Gaun pengantinku, yang seharusnya jadi simbol bahagia, malah jadi sumber stres gara-gara komentar-komentar kecil kayak gitu. Menjadi istri di rumah baru akhirnya, pernikahan berjalan lancar. Acaranya megah banget, semua tamu bilang indah, dan fotonya juga bagus. Tapi di balik semua itu, aku merasa lelah. Lelah karena harus mengikuti aturan ketat Bu Ratna. Lelah karena harus tersenyum meski dalam hati kadang pengen nangis. Pas acara selesai dan semuanya pulang, aku baru sadar satu hal. Aku resmi jadi bagian dari keluarga Reza. Tapi rasanya aku masih kayak tamu di rumah ini. Rumah Reza, sekarang rumahku, adalah rumah mewah bergaya modern minimalis. Ada banyak kamar, ruang tamu luas, dapur besar lengkap dengan peralatan canggih, bahkan ada kolam renang di belakang. Awalnya aku seneng banget tinggal di sini. Rasanya kayak mimpi jadi nyata. Tapi lama-lama, aku mulai merasa ada yang salah. Bu Ratna nggak tinggal di rumah yang sama, tapi dia sering main ke sini. Dan tiap kali dia datang, rasanya atmosfer langsung berubah. Udara jadi lebih dingin, tegang, dan aku selalu ngerasa kayak lagi diuji. Dia suka berkomentar soal barang-barang di rumah. Misalnya, kalau karpet ini dibersihin lebih sering, nggak bakal kotor begini. Atau, lemari dapurmu kelihatan berantakan. Harusnya barang-barang disusun rapi kayak di rumahku. Reza selalu bilang, ibu cuma peduli, sayang, jangan terlalu diambil hati. Tapi aku jadi bingung, apa ini yang namanya peduli? Kenapa rasanya lebih mirip tekanan? Belajar, jadi istri yang sempurna. Satu hal yang langsung aku sadari adalah bahwa menjadi istri Reza nggak cuma tentang menyayangi dia. Aku juga harus bisa memenuhi ekspektasi Bu Ratna, yang sepertinya nggak pernah puas. Contohnya soal masak. Aku nggak pernah bilang diriku chef handal, tapi aku lumayan bisa masak beberapa menu sederhana. Tapi bagi Bu Ratna, masakan aku nggak cukup baik. Sayurnya kurang bumbu, katanya suatu hari pas nyicip masakan aku. Dan nasinya agak gosong. Kamu harus lebih teliti kalau masak, Aulia. Aku cuma bisa manggut-manggut, meski dalam hati aku kesel. Apa dia nggak ngerti kalau aku udah coba keras, tapi aku nggak berani protes. Aku takut kalau aku bereaksi, hubungan aku sama Reza bakal jadi lebih rumit. Selain masak, ada hal-hal kecil lain yang sering jadi bahan kritik. Misalnya soal cara aku nyusun barang di dapur, cara aku lipat baju, atau bahkan cara aku bersikap ke pembantu. Tiap kali dia ngomong, aku selalu berusaha tersenyum dan bilang, iya Bu, nanti aku perbaiki. Tapi dalam hati, aku merasa kayak anak kecil yang selalu salah. Reza yang terjebak di tengah Reza, aku tahu dia mencintai aku. Dia selalu berusaha jadi penengah antara aku dan ibunya. Tapi masalahnya, cara dia menyelesaikan masalah itu nggak benar-benar membantu. Dia lebih sering diam daripada ngomong langsung ke ibunya. Dia bilang, kalau aku ngomong, ibu bakal marah. Lebih baik kita sabar aja dulu. Sabar? Sampai kapan? Aku merasa dia nggak benar-benar ngerti tekanan yang aku rasakan. Kadang aku pengen banget nangis di depannya, tapi aku nggak mau dia tambah stres. Jadi aku cuma bisa nyimpan semuanya sendiri. Harapan baru yang mulai memudar di minggu-minggu pertama setelah pernikahan, aku masih berusaha keras buat jadi istri yang baik. Aku membersihkan rumah lebih sering, masak lebih rajin, dan mencoba belajar dari kritik-kritik Bu Ratna. Aku berpikir, mungkin kalau aku lebih baik, dia akan mulai menerimaku. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa seperti nggak pernah cukup. Kritik-kritik itu nggak pernah berhenti.
Kadang aku ngerasa kayak robot yang harus terus bekerja demi mendapatkan pengakuan. Dan yang paling bikin sedih adalah Reza gak pernah benar-benar membela aku. Dia cuma bilang, "Sabar ya, sayang. Lambat laun ibu bakal terbiasa sama kamu." Aku pengen percaya kata-katanya. Tapi dalam hati, aku mulai ragu. Apakah aku akan pernah diterima di keluarga ini? Atau apakah aku cuma bakal jadi orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama? Hari-hari pertama setelah pernikahan seharusnya jadi masa-masa indah, tapi bagiku malah jadi ujian yang nggak berkesudahan. Setiap hari rasanya kayak aku lagi ikut lomba lari maraton, tapi lintasannya nggak ada ujungnya. Semakin keras aku berusaha, semakin jauh garis finishnya. Aku tahu, semua ini karena Bu Ratna. Awal-awal, kritik-kritiknya masih terdengar seperti saran biasa, meski kadang terlalu tajam buat selera aku. Tapi makin kesini, kata-katanya mulai terasa seperti pukulan langsung ke hati. Kadang, dia bahkan nggak perlu ngomong apa-apa. Tatapan matanya saja udah cukup buat bikin aku ngerasa kayak anak sekolah yang dapat nilai merah di rapor. Kritik yang nggak ada habisnya. Setiap kali aku masak, pasti ada sesuatu yang salah. Kalau aku bikin sup, katanya kurang asin. Kalau aku goreng, ikan. Katanya bau amisnya nggak hilang. Bahkan kalau aku cuma nyiapin roti panggang sama telur mata sapi, dia tetap bisa nemuin kesalahan. Telurnya kurang matang, katanya suatu pagi pas sarapan. Kalau kuning telurnya masih cair gini, bisa-bisa bikin perut sakit. Aku cuma bisa manggut-manggut sambil mikir, ini kan selera, Bu. Bukan masalah life or death. Tapi aku nggak berani ngomong gitu. Aku takut kalau aku melawan, hubungan aku sama Reza bakal tambah rumit. Selain masak, urusan bersih-bersih juga jadi ladang kritik favoritnya. Dia sering berkunjung ke rumah tanpa pemberitahuan, dan tiap kali datang, dia pasti ngelihatin semuanya dengan tatapan super detail. Lantai dapurmu kelihatan kotor, katanya suatu sore sambil nyentuh ujung meja dengan ujung jarinya. Harusnya kamu pel lebih sering. Ini kan rumah besar. Kalau nggak dirawat bakal cepat rusak. Aku pengen bilang, Bu, aku udah pel 2 kali sehari. Tapi aku cuma senyum tipis dan bilang, iya Bu, besok aku usahain lebih rajin. Dalam hati, aku ngerasa capek banget. Rasanya nggak ada yang pernah cukup buat dia. Ada satu insiden yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang di kepala aku. Suatu hari, aku lagi nyuci baju pakai mesin cuci baru yang ada di rumah. Aku udah baca petunjuk pemakaian, tapi karena aku belum pernah pakai mesin cuci secanggih itu, aku agak ragu-ragu. Pas aku lagi nyiapin deterjen, Bu Ratna tiba-tiba masuk ke ruang cuci. Kenapa kamu pakai deterjen segitu banyak? Tanyanya langsung dengan nada tinggi. Kalau deterjennya kebanyakan, baju bisa rusak. Kamu nggak lihat petunjuknya? Aku langsung merasa panas dingin. Iya Bu, aku udah baca. Cuman aku takut kurang. Dikit-dikit takut, ya nggak heran kalau hasilnya jelek. Katanya sambil geleng-geleng kepala. Kayaknya kamu harus belajar dulu gimana cara ngurus rumah tangga dengan benar. Aku diam aja waktu itu. Tapi dalam hati aku langsung ngerasa kayak anak kecil yang lagi dimarahin gara-gara salah warna pensil waktu mewarnai gambar. Padahal, aku cuma nyuci baju. Reza yang selalu memilih. Diam yang bikin aku tambah frustasi adalah sikap Reza. Dia selalu bilang, sabar ya sayang. Ibu cuma ingin yang terbaik untuk kita. Tapi menurut aku, sabar itu ada batasnya. Kadang aku pengen nangis di depan dia, cerita semua tekanan yang aku rasakan. Tapi aku tahu, kalau aku ngeluh, dia cuma bakal bilang, Ibu nggak bermaksud begitu. Kamu harus lebih pengertian. Pernah suatu malam aku coba ngomong sama dia soal semua ini. Pas kami lagi santai di kamar, aku bilang, Res, aku capek banget. Ibumu kayak nggak pernah puas sama apapun yang aku kerjakan. Dia langsung diam sebentar lalu jawab, aku tahu ibu kadang keras, tapi dia cuma peduli. Kamu harus ngerti posisinya. Peduli? Kayak gimana caranya ngomong, rumahmu berantakan atau masakanmu nggak enak, itu peduli? Balasku dengan nada tinggi. Reza langsung menghela napas.
Aku ngerti kamu tersinggung, tapi kalau kamu bereaksi, ibu bakal marah. Lebih baik kita sabar aja dulu. Aku langsung ngerasa kesel. Kenapa sih dia nggak pernah bela aku? Kenapa dia selalu memilih diam demi menjaga perdamaian? Aku tahu dia sayang sama ibunya, tapi apakah artinya dia harus korbankan aku? Mencoba menjadi sempurna meskipun aku kesel banget, aku tetap berusaha keras buat jadi istri yang sempurna, atau setidaknya mendekati sempurna versi Bu Ratna. Aku mulai nyicil belajar hal-hal baru, misalnya cara nyuci baju pakai mesin cuci yang benar, atau cara masak sup biar rasa kaldunya pas. Aku bahkan mulai baca buku-buku tentang manajemen rumah tangga. Padahal sebelum nikah, aku nggak pernah mikirin hal-hal kayak gitu. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku ngerasa kayak nggak pernah cukup. Tiap kali aku berhasil bikin satu hal dengan baik, Bu Ratna langsung nemuin kesalahan baru. Contohnya, suatu hari aku berhasil bikin rendang yang rasanya lumayan enak. Aku bangga banget karena ini pertama kalinya aku masak rendang. Tapi pas Bu Ratna nyicip, dia cuman bilang, "Rendangnya kurang empuk, kamu harus masak lebih lama." Aku langsung merasa kayak prestasi kecilku langsung sirna dalam hitungan detik. Apa aku nggak boleh merasa senang sedikit pun? Perasaan terasing. Di rumah sendiri lama-lama, aku mulai merasa kayak nggak punya tempat di rumah ini. Di mata Bu Ratna, aku kayak tamu yang nggak diundang, orang asing yang kebetulan tinggal di sini. Kadang, aku sampai pengen kabur ke kamar dan nangis sendirian, tapi aku nggak mau Reza lihat aku lemah. Jadi aku selalu pura-pura tegar. Ada satu momen yang bikin aku benar-benar ngerasa hancur. Suatu sore, aku lagi nyapu halaman belakang rumah. Cuaca lagi panas banget, dan aku udah berkeringat banyak. Pas aku lagi fokus nyapu, Bu Ratna tiba-tiba datang dari arah kolam renang. "Kenapa kamu pakai sapu plastik?" tanyanya langsung. "Sapu plastik tuh nggak efektif buat bersihin daun kering. Harusnya kamu pakai sapu ijuk." Aku langsung berhenti nyapu, lalu bilang, "Oh iya Bu, besok aku cari sapu ijuk." "Ya, lebih baik gitu," katanya sambil melangkah masuk ke rumah. Tapi sebelum dia pergi, dia nambahin satu kalimat yang bikin aku pengen nangis di tempat. "Kamu kan udah jadi ibu rumah tangga. Seharusnya kamu tahu alat-alat apa yang efektif dipakai." Aku cuma bisa diam sambil megang sapu plastik itu. Rasanya kayak aku nggak punya hak buat melakukan kesalahan, bahkan buat hal-hal kecil kayak nyapu halaman. Aku mulai merasa kayak ada dinding tak kasat mata yang memisahkan aku dari Reza. Dulu, sebelum pernikahan ini, kami selalu bisa ngobrol apa aja tanpa beban. Tapi sekarang, setiap kali aku coba cerita soal tekanan dari Bu Ratna, rasanya aku kayak nggak didengerin sama sekali. Reza selalu bilang hal yang sama. "Sabar ya sayang, ibu cuma ingin yang terbaik." Tapi sabar itu bukan solusi kan? Rasanya seperti dia nggak benar-benar ngerti berapa banyak rasa sakit yang aku tahan tiap hari. Sikap Reza yang semakin membuat frustasi. Setiap kali aku ngeluh, Reza langsung menutup diri atau malah menghindar. Dia lebih sering diam, seperti nggak mau terlibat dalam konflik antara aku dan ibunya. Kadang aku ngerasa dia lebih milih menjaga hubungan baik sama Bu Ratna daripada membela aku sebagai istrinya. Aku tahu dia sayang ibunya, tapi apakah artinya dia harus korbankan aku? Pernah suatu malam, aku udah benar-benar capek. Bukan cuma fisik, tapi juga mental. Aku pengen banget cerita semuanya ke Reza, biar dia tahu gimana rasanya jadi aku. Pas kami lagi di kamar, aku bilang, "Res, aku udah nggak kuat lagi. Ibumu kayak nggak pernah puas sama apapun yang aku kerjakan. Setiap hari aku merasa kayak orang asing di rumah ini." Dia langsung diam, lalu bilang pelan-pelan, "Ibu nggak bermaksud begitu. Dia cuman perfeksionis." "Perfeksionis? Ini bukan soal perfeksionis, Res. Ini soal aku merasa nggak dihargai sama sekali." Balasku dengan nada tinggi. Aku nggak bisa nahan emosi lagi. Rasanya kayak semua ketidakadilan yang aku rasakan selama ini langsung meledak. Reza langsung nunduk, kayak nggak tahu harus ngomong apa. Dia cuma bilang, "Aku ngerti kamu tersinggung, tapi kalau kamu bereaksi, ibu bakal tambah marah. Lebih baik kita sabar aja dulu." Sabar? Sampai kapan? Aku udah sabar berbulan-bulan, tapi apa ada hasilnya? Nggak ada, malah semakin parah.
kataku sambil nyerahin tanganku ke atas. Aku ngerasa frustasi banget. Kenapa sih dia nggak pernah bela aku? Akhirnya, aku cuma bisa nangis sendirian di kasur. Reza coba peluk aku, tapi aku langsung mingkem dan pura-pura tidur. Aku nggak mau dia lihat aku lemah, tapi aku juga nggak bisa nahan air mata lagi. Hubungan dengan Bu Ratna yang semakin dingin selain masalah sama Reza, hubungan aku sama Bu Ratna juga makin memburuk. Kritik-kritiknya nggak cuma soal masak atau bersih-bersih lagi. Sekarang, dia mulai ngomentarin hal-hal yang lebih personal, kayak cara aku berpakaian, atau bahkan cara aku ngomong. Suatu pagi, pas aku lagi sarapan bareng Reza, Bu Ratna tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Dia langsung ngelihatin baju yang aku pakai, kaos polos biasa sama celana pendek santai. "Kamu nggak mikir buat pakai baju yang lebih sopan?" katanya langsung. "Kita kan keluarga terpandang. Harusnya kamu nggak cuma mikirin kenyamanan, tapi juga penampilan." Aku langsung ngerasa panas dingin. "Bu, ini kan di rumah. Lagian aku lagi santai aja." Jawabku pelan, meski dalam hati aku kesel banget. "Inilah masalahnya, Aulia. Kamu selalu mikir di rumah atau santai. Keluarga kita nggak bisa kayak gitu. Kamu harus ingat posisi kamu sebagai istri Reza. Aku cuma bisa manggut-manggut, tapi dalam hati aku merasa kayak aku dipaksa jadi orang lain. Aku nggak pernah kayak gini waktu masih hidup di rumah orang tua aku dulu. Di sana, aku bebas jadi diriku sendiri. Tapi di sini, rasanya kayak aku kehilangan identitas. Mencoba berdamai dengan diri sendiri, ada satu titik di mana aku mulai bertanya-tanya, apakah aku yang salah? Apakah aku emang nggak cukup baik buat jadi bagian dari keluarga ini? Kadang aku sampai mikir, mungkin aku harus berubah total biar bisa diterima. Aku mulai pakai baju yang lebih formal, meski lagi di rumah. Aku belajar masak menu-menu baru yang lebih rumit. Bahkan aku mulai ngatur barang-barang di dapur sesuai standar Bu Ratna. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa kayak robot yang diprogram buat bekerja tanpa henti. Aku nggak pernah ngerasa senang lagi. Bahkan waktu aku berhasil bikin sesuatu dengan sempurna, aku nggak pernah dapat pujian. Yang ada malah komentar-komentar baru yang bikin aku ngerasa kayak nggak pernah cukup. Ada satu momen yang bikin aku bener-bener ngerasa kosong. Suatu sore, aku lagi nyuci piring di dapur. Aku udah coba banget buat mencuci piring dengan cara yang benar versi Bu Ratna. Bersihin noda sampai nggak ada bekas minyak. Susun piring di rak sesuai ukuran. Dan pastiin semuanya rapi. Pas aku lagi fokus nyuci, Bu Ratna tiba-tiba masuk ke dapur. "Piringnya udah bersih?" tanyanya langsung. "Iya, Bu. Aku udah usahain sebaik mungkin," jawabku pelan. Dia langsung ngambil satu piring dari rak, lalu liatin permukaannya deket-deket. "Masih ada bekas minyak di sini," katanya sambil nunjukin ke aku. "Kalau nggak dicuci dengan benar, bisa jadi sarang kuman." Aku langsung merasa kayak prestasiku langsung hilang dalam hitungan detik. Aku udah usaha keras banget, tapi tetap aja nggak cukup. Rumah yang bukan lagi tempat pulang lama-lama, aku mulai merasa kayak rumah ini bukan tempat pulang lagi. Dulu, aku selalu ngerasa seneng pas pulang ke rumah. Tapi sekarang, setiap kali aku buka pintu, aku ngerasa kayak masuk ke medan perang. Ada tekanan yang nggak kelihatan, tapi sangat terasa di udara. Aku nggak pernah ngerasa nyaman, bahkan di ruang tamu sekalipun. Ada satu malam yang aku inget banget. Aku lagi duduk sendirian di ruang tamu, nonton TV sambil megang selimut. Reza lagi ada rapat kantor, jadi aku sendirian di rumah. Tiba-tiba, aku ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh. Rumah ini besar banget, tapi kenapa rasanya kayak nggak ada tempat buat aku? Aku ngerasa kayak aku cuma bayangan yang kebetulan ada di sini. Pas aku lagi mikirin hal itu, Bu Ratna tiba-tiba datang dari arah dapur. Dia liatin aku sebentar, lalu bilang, "Kenapa kamu masih di ruang tamu? Ruang tamu tuh buat tamu, bukan buat santai-santai kayak gini." Aku langsung berdiri, lalu bilang pelan-pelan, "Iya, Bu, aku ke kamar aja." Tapi pas aku jalan ke kamar, aku ngerasa kayak aku nggak punya hak buat ngerasa nyaman di rumah ini. Apa aku emang nggak cocok jadi bagian dari keluarga ini? Aku mulai merasa kayak ada badai besar yang mendekat. Setiap hari, tekanan dari Bu Ratna makin keras,
dan sikap Reza yang pasif bikin aku semakin frustrasi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang beda. Ada desas-desus kecil yang mulai terdengar, sesuatu yang bikin aku curiga kalau masalah antara aku dan Bu Ratna nggak cuma soal kritik atau perfeksionisme. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Desas-desus pertama awalnya, aku nggak terlalu memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi di sekitar aku. Tapi lama-lama, aku mulai ngerasain ada sesuatu yang nggak beres. Contohnya, waktu aku lagi nyiapin makan malam di dapur, salah satu pembantu, Mbak Siti, tiba-tiba ngomong pelan-pelan ke aku. Bu Aulia, ibu tadi pagi telepon seseorang. Kayaknya penting banget deh, katanya sambil nyiumin sayuran. Telepon siapa? Tanyaku penasaran. Mbak Siti langsung gelagapan. Aku nggak tahu persis, tapi sepertinya ada wanita muda gitu. Ibu bilang sesuatu soal Reza harus ketemu. Aku langsung ngerasa ada yang nggak enak di perut. Wanita muda? Apa maksudnya? Aku coba tanya lebih lanjut, tapi Mbak Siti langsung pura-pura sibuk nyuci piring. Lupa aku, Bu. Kayaknya nggak penting deh. Aku tahu dia takut ngomong lebih banyak, jadi aku nggak maksa. Tapi kata-katanya itu langsung nyangkut di kepala aku. Siapa wanita muda itu? Kenapa Bu Ratna ngomongin Reza dalam percakapan sama orang lain? Kejanggalan kecil yang membuat curiga. Beberapa hari kemudian, ada insiden kecil lain yang bikin aku tambah curiga. Suatu sore, aku lagi duduk santai di ruang tamu sambil baca buku. Reza lagi kerja di kantor, jadi aku sendirian di rumah. Pas aku lagi fokus baca, handphone aku bunyi. Ada pesan masuk dari nomor yang nggak aku kenal. Halo Bu Aulia, ini dari sekretaris Bu Ratna. Beliau minta tolong konfirmasi jadwal pertemuan besok sama keluarga Pak Hendra. Terima kasih. Aku langsung bingung. Keluarga Pak Hendra? Siapa mereka? Kenapa aku nggak dikasih tahu sebelumnya? Aku langsung balas pesan itu. Maaf, saya nggak tahu soal ini. Bisa hubungi suami saya langsung? Tapi nggak ada balasan lagi setelah itu. Aku langsung mikir, apa ini ada hubungannya dengan wanita muda yang disebut Mbak Siti? Percakapan singkat yang mengganggu pas Reza pulang dari kantor. Aku langsung tanya dia soal pesan itu. Res, kamu tahu soal pertemuan sama keluarga Pak Hendra? Dia langsung kaget. Keluarga Pak Hendra? Enggak, aku nggak tahu ada acara apa. Aku ceritain soal pesan yang aku terima. Reza langsung diam sebentar, lalu bilang, mungkin ibu aja yang ngatur. Dia kadang emang suka ngatur jadwal tanpa bilang kita dulu. Tapi kenapa aku nggak dikasih tahu? Lagian, siapa keluarga Pak Hendra ini? Tanyaku lagi. Reza langsung menghindari pandangan aku. Aku juga nggak tahu pasti. Mungkin teman bisnis atau kenalan ibu. Aku langsung ngerasa ada yang disembunyin, tapi aku nggak mau ribut. Jadi aku cuma bilang, ya udah, kalau kamu nggak tahu aku nggak bakal nanya lagi. Tapi dalam hati, aku tambah penasaran. Apa sebenarnya yang sedang direncanain oleh Bu Ratna? Rasa takut yang mulai muncul ada satu momen yang bikin aku benar-benar ngerasa takut. Suatu hari, aku lagi nyortir baju di lemari kamar. Pas aku lagi ngelipat kaos Reza, aku nemuin secarik kertas kecil yang jatuh dari saku celananya. Aku langsung ambil dan baca isinya. Ternyata itu adalah catatan singkat dari Bu Ratna. Isinya kurang lebih begini. Besok jam 3 sore, jangan lupa datang ke kediaman Pak Hendra. Bawa proposal bisnis, jangan bawa Aulia. Aku langsung merasa kayak ada batu besar jatuh di dadaku. Proposal bisnis, pertemuan rahasia. Dan kenapa aku nggak boleh ikut? Aku langsung nahan napas. Apa ini ada hubungannya dengan wanita muda yang disebut Mbak Siti? Apa Bu Ratna sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar? Mencoba menyelidiki lebih jauh aku, pengen nanya langsung ke Reza, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku takut kalau aku nanya, dia bakal marah, atau malah ngelakuin hal yang sama kayak biasanya. Nggak jawab apa-apa dan bilang, ibu pasti punya alasan. Jadi, aku memutuskan buat nyelidikin sendiri. Aku mulai perhatiin setiap gerak-gerik Bu Ratna. Pas dia lagi main ke rumah, aku coba dengerin percakapannya sama pembantu atau sama Reza. Kadang-kadang, dia ngomongin soal reputasi keluarga atau masa depan Reza.
Kata-katanya selalu samar-samar, tapi aku bisa ngerasain ada sesuatu yang nggak beres. Ada satu kali, aku lagi duduk di ruang tamu pas Bu Ratna lagi ngobrol sama salah satu temennya di telepon. Aku nggak sengaja denger dia bilang, nanti kalau dia udah ketemu, pasti semua bakal beres. Anak-anak muda zaman sekarang kan cepet akrab. Aku langsung merinding. Ketemu siapa? Apa ini ada hubungannya dengan wanita muda itu? Rasa dikhianati mulai menghantui semua kejadian ini bikin aku mulai meragukan hubungan aku sama Reza. Apakah dia tahu tentang rencana ibunya? Apakah dia diam-diam setuju? Aku nggak tahu, dan itu bikin aku makin stres. Ada satu malam, aku lagi tiduran di kasur sambil mikirin semua ini. Reza lagi di kamar mandi, jadi aku sendirian. Aku ngerasa kayak ada lubang hitam di dada aku. Rasa takut, ragu, dan kecewa mulai bercampur jadi satu. Apa aku emang nggak cukup baik buat Reza? Apa Bu Ratna bener-bener nyerahin aku? Aku pengen nangis, tapi aku nggak bisa. Aku cuma bisa diam sambil megang bantal erat-erat. Rasanya kayak dunia aku lagi runtuh pelan-pelan, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku udah nggak bisa nahan semuanya lagi. Semua tekanan, semua kecurigaan, dan semua rasa takut yang selama ini aku pendem dalam-dalam akhirnya meledak. Aku merasa kayak orang yang lagi berdiri di ujung jurang, dan satu langkah salah bakal bikin aku jatuh ke dalam kegelapan. Tapi kali ini, aku nggak bisa mundur. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Penemuan yang menghancurkan semuanya dimulai dari satu momen yang nggak sengaja. Suatu sore, aku lagi nyari dokumen penting di kamar Reza. Awalnya cuma mau nyari surat-surat pajak buat urusan administrasi, tapi pas aku lagi nyortir laci meja kerjanya, aku nemuin sesuatu yang bikin jantung aku langsung berdebar kencang. Di bawah tumpukan kertas-kertas tua, ada amplop coklat tebal yang kelihatannya udah lama disimpan. Di bagian depan amplop itu, ada tulisan tangan Bu Ratna. Untuk Pak Hendra, proposal pertemuan keluarga. Aku langsung penasaran banget. Apa isi proposal ini? Kenapa disimpan begitu rapi di laci Reza? Dengan hati-hati, aku buka amplop itu. Isinya adalah beberapa lembar dokumen resmi yang bikin aku ngerasa kayak disambar petir. Ternyata, ini bukan cuma proposal bisnis biasa. Ada rencana pertemuan antara keluarga Reza sama keluarga Pak Hendra. Dan tujuan utamanya adalah menjodohkan Reza dengan putri Pak Hendra, seorang wanita muda bernama Nadia. Aku langsung merasa kayak ada paku besar yang ditusukin ke dada aku. Rencana ini udah berjalan diam-diam tanpa aku tahu sedikit pun. Bahkan Reza juga sepertinya tahu soal ini, karena ada catatan tangannya di salah satu halaman dokumen itu, saya akan hadir sesuai jadwal yang ditentukan. Aku langsung nahan napas. Jadi selama ini, di balik sikap manis Reza sama aku, dia diam-diam setuju buat dijodohin sama wanita lain? Dan Bu Ratna, ibu mertua yang selama ini selalu mengkritik aku, ternyata udah merencanain ini dari awal menghadap Reza dan Bu Ratna. Aku nggak bisa nahan semuanya sendiri. Malam itu, pas Reza pulang dari kantor, aku langsung konfrontasi sama dia. Aku bawa dokumen itu ke ruang tamu, lalu taruh di atas meja. Rez, kamu tahu ini apa? Tanyaku dengan suara gemetar. Dia langsung kaget pas lihat dokumen itu. Dari mana kamu dapet itu? Itu nggak penting. Yang penting, kenapa kamu nggak pernah bilang apa-apa soal ini? Kamu tahu kan kalau ibumu lagi nyerahin aku? Kamu tahu kan kalau dia lagi nyiapin jalan buat nikahin kamu sama cewek lain? Reza langsung diam. Dia nggak jawab apa-apa, cuman menunduk kayak orang yang ketahuan berbohong. Aku langsung marah besar. Jawab aku, Rez, kamu setuju ya sama rencana ibumu? Kamu rela ninggalin aku demi cewek lain? Dia akhirnya ngangkat kepala, tapi matanya kosong. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Ibu bilang ini demi masa depan keluarga kita. Katanya, Nadia lebih cocok buat aku daripada kamu. Aku langsung merasa kayak dunia aku runtuh total. Kata-kata itu langsung menusuk hati aku. Lebih cocok? Apa maksudnya aku nggak cukup baik buat dia? Jadi selama ini, aku cuma tamu di rumah ini? Cuman pengisi waktu sampai kamu nemuin yang lebih baik? Tanyaku dengan nada tinggi.
Reza langsung menghindari pandangan aku. Bukan gitu, sayang. Cuma, ibu bilang ini yang terbaik buat kita. Apa? Terbaik buat siapa? Buat kamu? Buat ibumu? Atau buat aku yang udah capek-capek bertahun-tahun berusaha jadi istri yang sempurna? Aku langsung nangis keras-keras. Rasanya kayak semua harapan aku langsung hancur dalam hitungan detik. Reza coba peluk aku, tapi aku langsung mingkem dan minggir. Nggak usah sentuh aku, bentakku. Aku nggak butuh belas kasihan kamu. Setelah itu, aku langsung kabur ke kamar. Aku ngunci pintu, lalu nangis sampai nggak ada air mata lagi. Aku ngerasa kayak aku kehilangan segalanya. Konfrontasi langsung dengan Bu Ratna besok paginya, aku langsung ke rumah Bu Ratna. Aku nggak peduli jam berapa atau apakah ini waktunya yang tepat. Aku cuma tahu aku harus ngomong semuanya sekarang juga. Pas aku datang, Bu Ratna lagi duduk santai di ruang tamu. Dia langsung kaget pas lihat muka aku yang kayak habis nangis semalaman. "Aulia, ada apa?" Tanyanya dingin. "Bu, aku tahu semuanya," kataku. Langsung. "Aku tahu rencana kamu buat nikahin Reza sama Nadia." Bu Ratna langsung kaget, tapi dia cepat-cepat nutup ekspresinya. "Oh, jadi kamu udah nemuin dokumennya?" "Iya, aku nemuinnya. Dan aku pengen tahu, kenapa kamu ngelakuin ini? Apa aku nggak cukup baik buat jadi istri Reza?" Bu Ratna langsung berdiri, lalu ngelihatin aku dengan tatapan tajam. "Aulia, ini bukan soal kamu cukup baik atau enggak. Ini soal masa depan Reza. Kamu harus ngerti, keluarga kita butuh hubungan yang kuat sama keluarga lain. Nadia itu dari keluarga terpandang, dan dia bisa bantu Reza naik ke level yang lebih tinggi. Jadi aku cuma penghalang, aku cuma masalah kecil yang harus dilenyapin biar kamu bisa capai tujuanmu?" Balasku dengan suara bergetar. Bu Ratna langsung diam sebentar, lalu bilang, "Kalau kamu ngerti posisi kamu pasti tahu ini yang terbaik." Aku langsung merasa kayak ada api menyala di dada aku. Posisi aku ini istri Reza. Aku yang selama ini berusaha keras buat jadi bagian dari keluarga ini. Tapi kamu malah nyerahin aku kayak aku nggak ada artinya. Bu Ratna langsung melipat tangan. "Aulia, kamu cuma istri biasa. Kamu nggak bisa kasih apa-apa buat keluarga ini selain masalah." Aku langsung ngerasa kayak ada pisau menusuk hati aku. Kata-kata itu lebih sakit daripada semua kritik yang pernah dia omongin sebelumnya. Keputusan yang menyakitkan pas pulang dari rumah Bu Ratna. Aku langsung ngerasa kayak aku kehilangan tempat di dunia ini. Aku nggak punya rumah, nggak punya keluarga, dan nggak punya suami. Semua yang aku perjuangin selama ini ternyata cuma sia-sia. Aku mulai mikir buat pergi. Mungkin ini emang saatnya aku ninggalin semuanya. Aku nggak bisa terus hidup di bawah tekanan kayak gini. Aku nggak bisa terus merasa kayak aku nggak cukup baik. Tapi sebelum aku memutuskan, aku tahu aku harus ngomong langsung sama Reza. Aku harus tahu dia benar-benar milih aku atau milih jalan yang udah direncanain ibunya. Aku nggak pernah ngerasa separah ini seumur hidup aku. Semua yang udah aku bangun selama ini, pernikahan, harapan, bahkan rasa percaya diri, tiba-tiba runtuh kayak pasir di tangan. Aku tahu aku harus ngomong langsung sama Reza, tapi hati aku kayak udah keburu rapuh banget. Kata-kata Bu Ratna masih terngiang-ngiang di kepala aku. "Kamu cuma istri biasa. Kamu nggak bisa kasih apa-apa buat keluarga ini selain masalah." Rasanya kayak ada batu besar yang ditaruh di pundak aku, dan semakin lama beban itu makin berat. Konfrontasi. Terakhir dengan Reza pas aku pulang dari rumah Bu Ratna, suasana di rumah kami langsung tegang banget. Aku langsung masuk ke ruang tamu, dan Reza udah duduk di sofa sambil megang dokumen yang aku tinggalin kemarin. Muka dia pucat, kayak orang yang baru nemuin sesuatu yang nggak dia pengen lihat. "Aulia," katanya pelan, "kita harus ngomong." Aku langsung duduk di kursi seberang dia, tapi mata aku nggak mau lihat matanya. "Ngomong apa?" "Soal rencana kamu nikahin Nadia." Reza langsung terdiam. Dia kayak lagi mikir gimana cara ngejelasin semuanya, tanpa bikin aku tambah marah. Tapi akhirnya, dia bilang, "Aku nggak pernah bilang aku setuju sama rencana ibu. Tapi, aku juga nggak bisa langsung nolak.
Kenapa? Balasku cepat. Karena takut ibumu marah atau karena kamu emang meragukan aku? Dia langsung kaget. Bukan gitu, sayang. Cuma, kadang aku mikir, mungkin ibu benar. Mungkin aku butuh seseorang yang lebih cocok sama posisi aku dalam keluarga ini. Aku langsung merasa kayak disambar petir. Lebih cocok? Jadi selama ini, aku cuman bagian kecil dari hidup dia yang bisa diganti kapan aja. Jadi, aku cuma alternatif? Cuman pilihan cadangan sampai kamu nemuin yang lebih baik? Tanyaku dengan nada tinggi. Bukan begitu, bentak Reza. Dia langsung berdiri, lalu jalan mondar-mandir kayak orang yang lagi panik. Aku nggak tahu harus gimana. Ibu selalu bilang kalau aku harus mikirin masa depan keluarga ini. Dan Nadia, dia bisa bantu aku naik ke level yang lebih tinggi. Jadi aku nggak cukup buat bantu kamu, aku nggak cukup buat jadi pendamping kamu, balasku dengan suara gemetar. Reza langsung diam. Dia nggak jawab apa-apa, cuman menunduk kayak orang yang habis kehilangan segalanya. Aku langsung ngerasa kayak semua harapan aku langsung hancur total. Keputusan untuk pergi aku tahu aku nggak bisa bertahan lagi. Selama ini, aku berusaha keras buat jadi istri yang sempurna. Tapi semuanya cuman sia-sia. Aku nggak pernah dapat penghargaan atau cinta yang benar-benar tulus dari keluarga ini. Aku cuma kayak bayangan yang kebetulan tinggal di rumah ini. Pas malam itu, aku mulai nyiapin barang-barang aku. Aku nggak bawa banyak hal, cuma baju secukupnya sama beberapa barang penting lain. Aku nggak mau ribut-ribut, jadi aku ngelakuin semuanya diam-diam pas Reza lagi di kamar mandi. Pas aku lagi nyusun baju di tas, Reza tiba-tiba masuk ke kamar. Dia langsung kaget pas lihat aku lagi packing. "Kamu mau kemana?" Tanyanya dengan nada panik. "Aku pergi," jawabku pelan. "Aku nggak bisa tinggal di sini lagi." "Tunggu dulu, kita bisa ngomongin ini baik-baik," katanya sambil nyamperin aku. "Aku nggak mau kamu pergi. Tapi aku nggak punya alasan buat tinggal, Res. Aku nggak punya tempat di sini lagi. Kamu udah milih jalan kamu, dan aku nggak bisa ikut." Reza langsung nahan tangannya di pundak aku. "Aku nggak milih siapa-siapa. Aku bingung. Kalau kamu bingung, itu artinya kamu nggak yakin sama aku. Dan kalau kamu nggak yakin sama aku, gimana aku bisa percaya sama kamu?" Balasku sambil mingkem. Dia langsung diam. Aku tahu dia nggak bisa jawab pertanyaan itu, karena dia sendiri nggak tahu apa yang dia mau. Percakapan terakhir dengan Bu Ratna sebelum aku benar-benar pergi, aku putusin buat ngomong sekali lagi sama Bu Ratna. Aku tahu ini nggak bakal ngubah apa-apa, tapi aku pengen dia tahu gimana rasanya jadi aku. Pas aku datang ke rumahnya, Bu Ratna lagi duduk di ruang tamu sambil minum teh. Dia langsung ngelihatin aku dengan tatapan dingin. "Kamu datang lagi? Ada apa?" Tanyanya langsung. "Aku cuman mau bilang satu hal sebelum aku pergi," kataku pelan. "Aku nggak tahu apakah kamu peduli atau nggak. Tapi selama ini aku udah berusaha keras buat jadi bagian dari keluarga ini. Aku udah berusaha jadi istri yang baik buat Reza. Tapi sepertinya, usaha aku nggak pernah cukup buat kamu." Bu Ratna langsung diam. Dia nggak jawab apa-apa, cuman melipat tangannya kayak biasa. "Tahu nggak, Bu? Rasanya kayak aku nggak pernah ada artinya di sini. Aku cuma kayak boneka yang dipakai buat nunjukin ke orang-orang bahwa Reza udah nikah. Tapi di balik itu, aku nggak punya nilai sama sekali." Bu Ratna langsung ngeluarin napas panjang. "Aulia, kamu harus ngerti. Ini bukan soal kamu. Ini soal keluarga kami. Kami punya standar yang harus dipertahankan." "Standar? Jadi aku cuma korban dari standar kamu? Apa kamu pernah mikir gimana perasaan aku selama ini?" Bu Ratna langsung diam lagi. Dia nggak jawab, cuma ngelihatin aku kayak nggak ngerti apa yang aku omongin. Aku langsung ngerasa capek banget. Aku tahu ngomong sama dia nggak bakal ngubah apa-apa. Dia nggak akan pernah ngerti perasaan aku, karena dia nggak pernah mikirin orang lain selain dirinya sendiri. "Udahlah, Bu, aku pergi. Semoga kamu dapet yang kamu mau," kataku pelan, lalu langsung keluar dari rumah itu. Langkah pertama. Menuju kebebasan pas, aku jalan keluar dari rumah Bu Ratna. Aku langsung ngerasa kayak ada beban besar yang lepas dari pundak aku.
Aku tahu perjalanan aku ke depan bakal susah banget. Aku nggak tahu mau nginep di mana, nggak tahu mau kerja apa. Tapi aku tahu aku nggak bisa balik lagi ke situasi kayak kemarin. Pas aku sampai di jalan raya, aku langsung nangis keras-keras. Bukan karena aku sedih, tapi karena aku lega. Lega karena aku nggak harus jadi orang yang mereka inginkan lagi. Aku bisa jadi diriku sendiri. Meskipun itu artinya aku harus mulai dari nol. Tapi di tengah tangis aku, ada satu hal yang bikin aku penasaran. Kenapa Bu Ratna bisa jadi sekejam itu? Apa dia selalu kayak gitu? Atau ada sesuatu yang bikin dia jadi orang seperti sekarang? Aku langsung inget sesuatu yang aneh. Pas aku lagi nyari dokumen di kamar Reza kemarin, aku nemuin sesuatu yang lain di laci itu. Sesuatu yang mungkin bisa jadi kunci buat ngerti siapa sebenarnya Bu Ratna. Aku pikir setelah meninggalkan rumah itu, semuanya bakal berakhir. Aku bakal jalan terus tanpa pernah menoleh lagi. Tapi ada satu hal yang bikin aku penasaran banget. Surat tua yang aku temuin pas nyari dokumen di kamar Reza kemarin. Surat itu kelihatannya udah lama banget, dan dari tampilannya, kayaknya penting banget buat Bu Ratna. Pas aku lagi duduk di terminal bus malam itu, nungguin bus menuju kota lain, aku inget lagi surat itu. Aku masih bawa amplop coklat yang aku simpen di tas. Awalnya, aku ragu buat baca isinya. Ini kan urusan pribadi Bu Ratna, kenapa aku harus ngerecokin hidup dia? Tapi rasa penasaran aku lebih besar daripada rasa bersalah. Mungkin, kalau aku tahu apa isi surat itu, aku bisa ngerti kenapa dia jadi sekejam itu sama aku. Membuka rahasia lama dengan hati-hati, aku buka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas kuning yang udah mulai rapuh. Tulisan di situ rapi, banget. Tapi udah agak pudar karena usia. Surat itu ternyata ditulis oleh seseorang bernama Bu Endang, yang katanya adalah mertua Bu Ratna dulu. Isinya bikin aku merinding. Surat itu dimulai dengan nada dingin. Ratna, kamu harus tahu tempatmu di keluarga ini. Kamu cuma istri biasa yang harus nurut sama suamimu dan keluargaku. Jangan harap kamu bisa punya pengaruh apa-apa di sini. Aku langsung merasa nggak enak. Kata-kata itu mirip banget sama yang sering Bu Ratna omongin ke aku. Tapi aku lanjutin bacanya. Di paragraf selanjutnya, Bu Endang ngomongin soal bagaimana Bu Ratna nggak cukup baik buat keluarga mereka. Dia bilang, kamu nggak cukup pintar, nggak cukup cantik, dan nggak cukup berguna buat anakku. Kalau kamu nggak bisa jadi istri yang sempurna, kami akan cari yang lebih baik. Aku langsung merasa sesak. Jadi, Bu Ratna juga pernah merasakan apa yang aku rasain. Dia juga pernah dihina dan direndahkan sama mertuanya sendiri. Surat itu nggak cuma berisi kritik atau sindiran. Ada bagian yang lebih menyakitkan. Bu Endang bahkan nyerahin Bu Ratna kayak dia nggak ada artinya. Dia bilang, jangan harap kamu bisa punya masa depan cerah sama keluarga ini. Anakku butuh seseorang yang lebih cocok buat posisinya. Aku langsung ngerasa kayak ada pisau menusuk hati aku. Lebih cocok? Persis kayak kata-kata Bu Ratna ke aku. Ternyata, semua sikap keras dan perfeksionis dia itu bukan cuma tentang kontrol atau ekspektasi. Itu tentang trauma yang belum terselesaikan, memahami akar masalah. Setelah baca surat itu, aku langsung mikir keras. Jadi Bu Ratna nggak cuma jadi ibu mertua yang kejam tanpa alasan. Semua perlakuannya ke aku, kritik, tekanan, bahkan rencana buat nikahin Reza sama wanita lain, itu semua mungkin cara dia buat melindungi diri sendiri. Dia takut kehilangan kendali atas keluarga dia, karena dia sendiri pernah kehilangan segalanya gara-gara mertuanya dulu. Aku ingat kata-katanya waktu konfrontasi terakhir kita. Ini soal keluarga kami. Kami punya standar yang harus dipertahankan. Sekarang aku paham maksudnya. Standar itu bukan cuma soal keluarga terpandang atau reputasi. Itu tentang dia nggak mau mengulang kesalahan yang pernah dilakuin sama mertuanya. Dia nggak mau Reza dibodohin sama istri kayak dia dulu dibodohin sama mertuanya. Tapi, meskipun aku udah ngerti semua ini, aku masih marah. Kenapa dia ngelampiaskan semua rasa sakitnya ke aku? Kenapa aku yang jadi korban trauma dia? Momen refleksi pas, aku lagi duduk di terminal itu. Aku mulai mikir soal diri aku sendiri. Selama ini, aku selalu nyalahin Bu Ratna atas semua masalah di rumah itu. Aku ngerasa kayak aku korban,
Dan dia orang jahat yang nggak peduli sama perasaan orang lain. Tapi sekarang, aku mulai lihat dia sebagai manusia biasa yang punya luka sendiri. Aku inget gimana rasanya dihina sama dia. Rasanya kayak aku nggak ada, artinya kayak semua usaha aku nggak pernah cukup. Tapi sekarang aku sadar, mungkin dia juga pernah ngerasain hal yang sama. Mungkin dia juga pernah ngerasa kayak aku, nggak dihargai, nggak dicintai, dan nggak cukup baik. Aku mulai mikir, apakah aku bisa memaafkannya? Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena aku nggak mau jadi kayak dia. Aku nggak mau dendam, dan amarah ini ngebalikin aku jadi orang yang keras dan dingin kayak dia. Keputusan untuk menghadapi lagi pas bus akhirnya datang, aku langsung naik. Tapi di tengah perjalanan, aku putusin buat turun di kota berikutnya. Aku belum siap buat ninggalin semuanya begitu aja. Aku tahu aku harus ngomong lagi sama Bu Ratna. Aku harus kasih tahu dia apa yang aku tahu, biar dia juga bisa ngerti kenapa aku marah. Aku pengen ngomong sama dia dengan empati, bukan dengan kemarahan. Aku pengen dia tahu kalau aku ngerti luka dia, tapi aku juga mau dia ngerti luka aku. Aku tahu ini bakal susah banget, tapi aku percaya ini langkah yang benar. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi pas aku balik lagi ke rumah Bu Ratna. Aku cuma tahu satu hal. Aku harus ngomong semuanya sekarang, sebelum semua rasa marah dan dendam ini makin membesar di hati aku. Aku udah nemuin jawaban kenapa dia jadi orang yang keras kayak gitu, tapi itu nggak berarti semuanya langsung baik-baik aja. Aku masih merasa sakit, masih merasa dikhianati, tapi aku juga nggak mau jadi orang yang benci tanpa memberi kesempatan buat berdamai. Menghadap Bu Ratna lagi pas, aku datang ke rumah Bu Ratna, suasana langsung tegang banget. Dia lagi duduk di ruang tamu, megang secangkir teh sama koran di tangan. Pas dia lihat aku masuk, matanya langsung dingin. "Kamu balik lagi? Ada apa?" Katanya langsung, kayak nggak peduli sama kedatangan aku. "Aku ada sesuatu buat dibahas," kataku pelan. "Tapi ini penting." Bu Ratna langsung melipat korannya, lalu meletakkan cangkir tehnya. "Apalagi? Kamu kan udah pergi. Kenapa balik?" Aku langsung tarik napas panjang. Ini bakal susah banget, tapi aku harus ngejelasin semuanya dengan tenang. "Bu, aku nemuin sesuatu. Waktu aku lagi nyari dokumen di kamar Reza. Surat dari mertua ibu dulu," kataku langsung. Mata Bu Ratna langsung melebar. Dia langsung kaget banget. Kayak nggak nyangka aku bakal tahu soal surat itu. "Kamu baca surat itu?" Tanyanya dengan nada tinggi. "Iya, aku baca. Dan aku pengen ngomong soal itu." Bu Ratna langsung diam. Dia nggak jawab apa-apa, cuman ngeliatin aku dengan tatapan kosong. Kayaknya dia tahu kalau aku udah ngerti semua trauma dia. Ngomong soal luka. Masa lalu aku langsung duduk di kursi seberang dia, lalu mulai ngomong pelan-pelan. "Bu, aku tahu apa yang ibu rasain waktu itu. Aku tahu gimana rasanya dihina sama mertua. Sendiri, kayak nggak cukup baik buat keluarga mereka." Kata-kata Bu Endang ke ibu, itu pasti bikin ibu ngerasa hancur banget. Bu Ratna langsung menunduk. Dia nggak ngeliat mata aku langsung, tapi aku bisa lihat matanya mulai berkaca-kaca. "Aku juga ngerasain hal yang sama, Bu," lanjutku. "Setiap kali ibu ngomongin aku, setiap kali ibu bilang aku nggak cukup baik buat Reza atau keluarga ini, aku ngerasa kayak aku nggak punya arti sama sekali. Aku ngerasa kayak aku cuma bayangan yang kebetulan tinggal di sini." Bu Ratna langsung diam sebentar, lalu bilang pelan-pelan, "Itu bukan soal kamu. Itu soal keluarga kami. Aku cuman nggak mau Reza ngerasain hal yang sama kayak aku dulu." Aku langsung merasa kasihan banget sama dia. Sekarang aku ngerti kenapa dia selalu bersikap keras dan perfeksionis. Dia nggak cuman ngontrol keluarganya, tapi dia juga lagi ngelindungi dirinya sendiri dari luka lama. Tapi, Bu, cara ibu ngelindungi Reza malah bikin aku ngerasa kayak aku nggak ada artinya. Aku udah berusaha keras buat jadi istri yang baik, tapi usaha aku nggak pernah cukup buat ibu. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Bu Ratna langsung menghela napas panjang. Dia kayak lagi mikir gimana cara ngejelasin semuanya. Aku nggak pernah niat buat menyakiti kamu, Aulia," katanya pelan. "Aku cuma takut kalau Reza bakal kecewa sama pilihannya, takut kalau dia bakal ngerasain hal yang sama kayak aku dulu." Aku langsung merasa lega.
Akhirnya, dia mulai ngakuin perasaannya. Ini pertama kalinya aku lihat dia terbuka kayak gini. Mulai buka hati pas aku ngomong soal luka kita berdua, suasana mulai berubah. Bu Ratna nggak lagi dingin kayak biasanya. Dia mulai ngomong soal masa lalunya, soal gimana mertuanya dulu nggak pernah nerima dia, soal gimana dia ngerasa kayak nggak punya tempat di keluarga suaminya. Dia bahkan nangis pas cerita tentang momen-momen dia ngerasa paling rendah. Aku langsung nyerahin tisu ke dia, lalu bilang pelan-pelan, "Aku ngerti, Bu. Tapi kadang, cara kita ngelindungi orang yang kita sayang malah bikin mereka ngerasa tersakiti. Aku ngerasa kayak itu waktu ibu ngelakuin hal yang sama ke aku." Bu Ratna langsung angkat kepala, lalu ngeliatin aku dengan tatapan yang beda dari biasanya. Tatapan itu nggak lagi dingin, tapi lebih kayak empati. "Aku nggak sadar kalau aku nyakitin kamu, Aulia," katanya pelan. Aku cuman nggak tahu cara ngomongin semuanya." Aku langsung senyum kecil. Aku juga nggak tahu cara ngomongin semuanya pas awal-awal. Tapi sekarang aku pengen kita cobain buat ngerti satu sama lain. Aku ngerti luka ibu, dan aku harap ibu juga ngerti luka aku. Bu Ratna langsung manggut-manggut. Dia kayak lagi mikir keras, tapi akhirnya dia bilang, "Aku mau coba, Aulia. Aku mau coba ngerti kamu." Langkah pertama, menuju perubahan setelah percakapan itu, suasana di antara kita mulai berubah. Bu Ratna nggak lagi ngelakuin kritik pedas kayak dulu. Dia mulai nyerahin kontrol sedikit-sedikit, biar aku bisa jadi diriku sendiri tanpa merasa tertekan. Dia bahkan ngajak aku ngobrol soal rencana dia buat nikahin Reza sama Nadia. Dia bilang, "Aku nggak tahu gimana cara ngejelasin ini sama kamu. Aku cuma mikir kalau itu yang terbaik buat Reza. Tapi sekarang aku ngerti kalau aku salah." Aku langsung merasa lega banget. Akhirnya, dia mulai ngakuin kesalahannya. Aku tahu perubahan gak bakal langsung terjadi dalam semalam, tapi ini langkah awal yang penting. Reza. Jadi penengah pas aku pulang ke rumah, Reza langsung kaget lihat aku balik. Dia langsung nanya, "Kamu balik? Kenapa?" Aku langsung ceritain semuanya ke dia. Soal surat tua itu, soal trauma Bu Ratna, dan soal gimana aku ngomong empati sama dia. Reza langsung merasa lega banget. Karena dia tahu aku nggak lagi marah sama ibunya. "Aku bakal bantu kamu sama ibu, sayang," katanya pelan. "Aku ngerti posisi kamu, dan aku ngerti luka ibu juga. Kita bisa lewatin ini bareng-bareng." Aku langsung peluk dia erat-erat. Rasanya kayak beban besar di pundak aku langsung hilang. Aku tahu perjalanan kita ke depan bakal tetap ada tantangan, tapi aku percaya kita bisa melewati semuanya bareng-bareng. Setelah semua yang terjadi, rasanya kayak aku lagi jalan di jembatan kecil yang rapuh. Aku tahu kalau aku udah melangkah jauh dari titik paling gelap dalam hidup aku, tapi aku juga sadar kalau perjalanan ini belum selesai. Rekonsiliasi antara aku dan Bu Ratna baru langkah pertama. Ada banyak hal yang harus diperbaiki, banyak luka yang harus disembuhkan, dan banyak harapan baru yang harus dibangun. Proses penyembuhan yang perlahan hubungan aku sama Bu Ratna nggak langsung jadi sempurna begitu aja setelah percakapan itu. Tapi ada sesuatu yang beda. Ada kehangatan kecil yang mulai muncul di antara kita. Dia nggak lagi ngelakuin kritik pedas kayak dulu, meskipun kadang-kadang masih ada komentar kecil yang bikin aku ngerasa sedikit tersinggung. Tapi kali ini, aku nggak langsung marah atau merasa tersakiti. Aku coba mikir dari sudut pandang dia, dan aku ngomong pelan-pelan kalau kata-katanya bikin aku ngerasa nggak nyaman. Contohnya, suatu hari pas aku lagi masak di dapur, Bu Ratna tiba-tiba datang dan bilang, "Masakanmu sekarang lebih enak daripada dulu." Aku langsung senyum kecil, tapi aku juga ngerasa kayak dia masih ngebandingin aku sama sesuatu yang nggak kelihatan. "Terima kasih, Bu," jawabku pelan. "Aku masih belajar." Dia langsung diam sebentar, lalu bilang, "Maaf kalau aku dulu sering ngomong kasar soal masakan kamu. Aku cuma pengen semuanya sempurna buat Reza." Aku langsung merasa lega banget. Ini pertama kalinya dia ngakuin kesalahannya tanpa aku yang duluan ngomong. Aku langsung bilang, "Aku ngerti, Bu. Tapi sempurna itu nggak selalu tentang hasil akhirnya. Kadang, yang penting itu usaha dan cinta yang kita kasih." Bu Ratna langsung manggut-manggut, lalu bilang pelan-pelan, "Aku bakal coba inget itu. Momen-momen kayak gini mulai sering terjadi.
Kadang-kadang kita ngobrol soal hal-hal kecil kayak cara nyusun barang di dapur atau cara bersihin ruang tamu. Kadang-kadang kita ngobrol soal hal-hal yang lebih besar kayak masa depan Reza atau gimana caranya jadi keluarga yang lebih solid. Setiap kali kita ngomong, aku ngerasa kayak kita semakin deket, meskipun prosesnya lambat. Reza sebagai jembatan Reza jadi penengah yang hebat di antara aku dan Bu Ratna. Dia selalu berusaha bikin kita nyaman dan terbuka satu sama lain. Dia sering ngajak kita ngobrol bareng, misalnya pas makan malam atau pas lagi santai di ruang tamu. Dia juga sering cerita soal kerjaan dia atau soal hal-hal lucu yang dia alamin hari itu, biar suasana nggak tegang. Suatu malam, pas kita lagi makan malam bareng, Reza tiba-tiba bilang, "Aku seneng banget lihat ibu sama Aulia udah mulai ngerti satu sama lain. Rasanya kayak beban besar di pundak aku langsung hilang." Aku langsung senyum kecil lalu bilang, "Kamu juga bantu banget, Res. Tanpa kamu, mungkin aku udah pergi dari awal." "Bu." Ratna langsung angkat kepala, lalu bilang pelan-pelan, "Aku juga minta maaf sama kamu, Nak. Aku tahu aku sering salah waktu nanganin hubungan kalian." Reza langsung senyum lebar, lalu bilang, "Nggak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita bisa jalan bareng lagi." Menciptakan kenangan baru lama-lama, aku mulai merasa kayak rumah ini beneran jadi tempat pulang lagi. Aku nggak lagi merasa kayak tamu atau orang asing. Aku mulai punya ruang buat jadi diriku sendiri, tanpa takut dihakimi atau dikritik habis-habisan. Ada satu momen yang bikin aku bener-bener ngerasa bahagia. Suatu sore, aku lagi nyiapin kue di dapur. Bu Ratna tiba-tiba datang dan bilangnya, "Kamu butuh bantuan?" Aku langsung kaget, soalnya ini pertama kalinya dia nawarin bantuan tanpa diminta. Aku langsung senyum kecil, lalu bilang, "Iya, Bu. Bisa bantu aku potong kue jadi potongan kecil?" Dia langsung nyerahin tangannya. Lalu kita mulai kerja bareng. Pas kue udah jadi, dia bilang pelan-pelan, "Kuenya cantik banget. Kamu hebat, Aulia." Aku langsung merasa kayak semua usaha aku selama ini akhirnya dihargai. Aku langsung peluk dia erat-erat, lalu bilang, "Terima kasih, Bu. Kata-kata Ibu bener-bener berarti buat aku." Dia langsung balas peluk aku, lalu bilang pelan-pelan, "Aku bangga sama kamu, Aulia." Momen itu jadi salah satu kenangan paling indah buat aku. Aku tahu kita masih punya banyak hal yang harus diperbaiki, tapi momen kayak gini bikin aku yakin kalau kita bisa melewati semuanya. Harapan untuk masa depan sekarang, aku mulai punya harapan baru buat masa depan. Aku nggak lagi takut sama tekanan atau kritik. Aku tahu, selama kita bisa ngomong dengan empati dan saling ngerti, kita bisa ngelewatin apapun bareng-bareng. Aku juga mulai mikir buat bikin proyek kecil-kecilan di rumah, misalnya bikin taman kecil di halaman belakang atau mulai nyiapin acara keluarga kecil-kecilan buat ngumpulin kita semua. Aku pengen kita punya lebih banyak kenangan indah, biar nggak cuman inget konflik atau luka lama. Reza juga mulai lebih terbuka sama aku. Dia nggak lagi diam pas ada masalah, tapi dia langsung ngomong apa adanya. Dia juga lebih sering ngajak aku ngobrol soal cita-cita kita bareng, misalnya rencana buat liburan atau rencana buat punya anak. Pas kita lagi ngobrol soal masa depan, aku langsung bilang, "Aku pengen kita jadi keluarga yang solid, Res. Aku pengen kita bisa jadi tempat pulang buat satu sama lain, tanpa takut dihakimi atau disalahin." Reza langsung senyum lebar, lalu bilang, "Kita pasti bisa, sayang. Kita udah lewatin yang paling berat. Sekarang tinggal nikmatin perjalanannya." Demikianlah cerita tentang perjuangan Aulia melawan tekanan dalam rumah tangganya, menemukan kekuatan untuk menghadapi konflik, dan akhirnya membangun hubungan yang lebih baik dengan ibu mertuanya. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa empati, pengertian, dan komunikasi adalah kunci untuk memperbaiki hubungan yang penuh tantangan. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komentar, dan share video ini agar lebih banyak orang yang bisa merasakan inspirasi dari kisah ini. Jangan lupa juga subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten serupa seputar kehidupan, keluarga, dan cerita inspiratif lainnya. Di video selanjutnya, kami akan membahas topik yang tak kalah menarik.
Cara menghadapi perselisihan rumah. Tangga dengan bijak. Pastikan kamu tidak melewatkannya dengan menekan tombol lonceng di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih sudah menonton.